Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia dari Allah lah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana mestinya. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita dari alam yang dipenuhi dengan kebodohan menuju ke alam yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita hadapi dan kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Solok Selatan, KUR TU beserta staf, majelis guru, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang teristimewa kepada adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul cara menyikapi berita hoaks atau berita palsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, pada era modernisasi seperti sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Baik itu ada perubahan gaya hidup, perubahan cara bergaul, perubahan pola pikir atau mindset, dan lain sebagainya. Dan tak terkecuali adalah perubahan teknologi informasi. Pada sekitar 20-30 tahun yang lalu, teknologi informasi sangatlah terbatas. Masyarakat sangat sulit untuk mengakses informasi. Meskipun bisa untuk mengakses informasi, tapi hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Namun, sekarang ini keadaan berubah 360 derajat. Sekarang teknologi informasi sangatlah cepat dan lancar. Semua bisa diakses dengan mudahnya. Baik itu mulai dari anak-anak sampai orang yang telah berusia lanjut mampu untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat. Sekarang teknologi informasi ini sangat mudah kita akses dari berbagai situs, dari berbagai web, kapanpun dan dimanapun. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi ini memiliki kelebihan, yaitu teknologi informasi harusnya menjadi lancar dan cepat. Masyarakat tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Namun, di sisi yang lainnya juga, kemajuan teknologi informasi ini memiliki dampak negatif. Apa itu? Nah, kerugian dari kemajuan teknologi informasi ini adalah karena terlalu derasnya arus teknologi informasi pada saat sekarang ini menyebabkan kita, manusia, itu sulit untuk membendung kuatnya arus informasi tersebut, sehingga kita kadang-kadang sulit untuk menyaring dan memfilter informasi-informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, karena saking sulitnya kita untuk memfilter dan menyaring berita-berita tersebut, muncullah istilah yang disebut dengan hoaks.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hoax adalah sebuah istilah untuk menentukan atau menyebutkan suatu berita atau informasi yang bersifat palsu atau tidak benar dan tengah beredar di masyarakat. Peperangan, perpecahan, perselisihan yang terjadi itu karena hanya adanya berita hoaks. Ya. Berita hoaks itu bisa menyebabkan berbagai kerusakan bagi diri kita maupun bagi orang lain dan lingkungan kita. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, yang sangat rentan untuk terkena berita hoaks ini adalah para pengguna internet. Para pengguna internet yang aktif seperti para pengguna Facebook, para pengguna Instagram, para pengguna Messenger, para pengguna Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu rentan untuk terkena informasi hoaks, ya. Rentan untuk mendapatkan informasi hoaks. Mengapa demikian? Karena kemungkinan besar, ya, dan tidak bisa juga dipungkiri bahwa di salah satu situs atau media sosial yang kita gunakan terselip berita hoaks di dalamnya. Sepertinya Bapak Ibu, seperti contohnya ya, akhir-akhir ini yang sangat menggegerkan masyarakat diantaranya itu adalah mengenai vaksin COVID-19. Orang-orang sangat digemparkan dengan berita bahwa di dalam vaksin COVID-19 itu ditanamkan microchip, yang mana dengan microchip itu kita bisa dimata-matai dan kita bisa dikendalikan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini benar-benar membuat masyarakat gelisah, takut, dan geger untuk divaksin. Dan banyak sekali pihak masyarakat yang menolak untuk divaksin hanya karena termakan berita hoaks. Inilah dampak buruknya Bapak Ibu dari kita selalu atau kita mudah menganggap suatu informasi itu adalah informasi yang benar, padahal kita tidak tahu kebenaran atas informasi tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita telah mengetahui apa itu berita hoaks, dampak negatif dari berita hoaks, sekarang adalah saatnya kita untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kita untuk menyikapi berita hoaks yang tersebar di masyarakat. Karena kita tidak bisa menghindar dari adanya berita hoaks. Berita hoaks akan terus tersebar di masyarakat. Namun yang bisa kita hindari adalah dengan cara mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dan termakan oleh berita hoaks. Di antara cara-cara untuk menyikapi berita hoaks yaitu yang pertama adalah tabayun. Tabayun memiliki arti meneliti. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendapatkan sebuah informasi dari internet, jangan kita langsung membagikan informasi tersebut, men-share informasi tersebut dan mengatakan bahwa that's true atau informasi itu adalah informasi yang benar gitu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita sebelum membenarkan sebuah informasi, kita harus membaca dengan teliti, kemudian melihat benar-benar apakah informasi ini benar, baik itu dengan mengeceknya dari situs atau web yang benar-benar terpercaya atau dengan menunggu klarifikasi dari pemerintah. Jadi janganlah kita dengan cepat ya atau fast response sekali dengan suatu informasi yang kita dapatkan, karena itu kita tidak tahu apakah benar atau tidak informasi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang kamu akan menyesali perbuatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan suatu informasi, maka alangkah wajibnya, sebaiknya kita untuk meneliti kebenaran berita tersebut terlebih dahulu, agar kita tidak mencelakakan orang lain, mencelakakan diri kita sendiri, dan juga mencelakakan orang lain yang sangat buruk akibatnya dan bisa menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak benar di masyarakat. Kemudian cara menyikapi berita hoaks selanjutnya yaitu adalah dengan menghindari berteman dengan akun anonim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akun anonim itu adalah akun yang tidak kita ketahui, akun yang tidak kita kenal. Nah, di sini alangkah baiknya jika kita berhubungan dengan suatu akun anonim, akun yang kita tidak ketahui, akun yang kita tidak kenal, yang tidak tahu siapa pemilik akun tersebut, ini sangat berdampak buruk sekali. Mengapa demikian? Karena jika kita berteman dengan akun anonim, kita tidak pernah tahu siapa pemilik akun itu, dan kita tidak tahu apakah berita-berita yang dia sebarkan itu benar atau hanya berita hoaks yang berisi kebohongan belaka. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, cara untuk menghindari berita hoaks itu adalah dengan memverifikasinya, menganalisis, dan juga menyimpulkan berita tersebut. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendapatkan informasi, kita seperti tadi, kita harus membaca dengan teliti, kemudian kita harus memverifikasinya, yaitu dengan mengecek di situs-situs web yang terpercaya. Kemudian juga ketika kita membaca sebuah informasi, kita harus menganalisisnya dengan teliti, jangan sampai kita salah dan termakan berita hoax. Dan juga yang terakhir, ketika kita telah mengecek di situs-situs web yang terpercaya, kemudian kita juga telah menganalisisnya dengan sebaik-baiknya. Nah, langkah terakhirnya adalah dengan menyimpulkan berita tersebut. Menyimpulkannya, apakah berita ini benar-benar berita yang benar, real, atau hanya berita hoax belaka. Jadi, itu adalah beberapa langkah atau cara yang bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian untuk menghindari kita dari dampak buruk karena termakan berita hoax. Itu. Oleh karena kita adalah generasi muda dan Islam yang baik, dan juga generasi yang beriman dan bertakwa, alangkah baiknya kita untuk selalu berhati-hati, kemudian bijak dalam menggunakan media sosial, agar kita tidak
terpengaruh dengan hal-hal buruk atau berita-berita hoaks yang tidak benar di masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan sebuah pantun. Apabila kita mau membeli sendal, maka belilah sendal itu di hari pekan. Kalau saya, Arafam Tadikaira, ada salah dan janggal, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.